Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rizka Dania di konten tentang apresiasi puisi yang keempat. Nah, kali ini aku akan menganalisis imaji, diksi, kata konkret, dan rima pada puisi Kekasihku karya Djoko Pinurbo. Nah, teman-teman, seperti biasa nih, sebelum Rizka masuk ke hasil analisis puisi tersebut, Rizka akan menjelaskan dulu apa sih itu imaji, diksi, kata konkret, dan juga rima. Nah, yang pertama yaitu imaji atau pengimajian. Nah, imaji adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan juga perasaan. Nah, teman-teman, terdapat hubungan erat antara diksi, pengimajian, dan juga kata konkret. Nah, kata konkret ini adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap oleh indera. Nah, teman-teman, imaji ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu imaji visual, yang dimana imaji berikut menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat kita lihat. Lalu yang kedua yaitu imaji auditif. Imaji auditif merupakan pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Lalu yang ketiga ada imaji takjil. Nah, imaji takjil ini merupakan pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya teman-teman. Lalu yang kedua yaitu diksi. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Dengan kata lain, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Nah, diksi ada dibagi berdasarkan maknanya. Yang pertama yaitu makna denotatif. Nah, makna denotatif ini teman-teman merupakan makna yang sebenarnya atau apa adanya diksi tersebut. Lalu yang kedua yaitu makna konotatif. Nah, makna konotatif ini merupakan lawan dari makna denotatif, yaitu tidak sebenarnya atau sebuah kata kiasan. Adapun diksi pembagiannya berdasarkan leksikal, yaitu diksi merupakan cara memilih kata yang tepat dalam sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama teman-teman ada sinonim. Nah, sinonim ini merupakan 2 atau lebih kata yang memiliki pengertian yang sama. Lalu yang kedua yaitu antonim. Apa sih itu antonim? Nah, antonim ini teman-teman berkebalikan dari sinonim tersebut. Antonim merupakan makna dari lawan kata. Lalu yang ketiga, homonim. Nah, kira-kira apa itu homonim teman-teman? Homonim merupakan sebuah kata yang memiliki pengertian berbeda karena digunakan dalam kalimat yang berbeda pula. Lalu yang keempat ada homofon. Homofon adalah 2 kata yang memiliki lafaz sama, tetapi makna dan ejaannya berbeda. Dan yang kelima yaitu homograf. Homograf adalah 2 kata dengan ejaan yang sama, namun memiliki pengertian dan lafal yang berbeda. Lalu yang terakhir atau yang keenam merupakan hipernim dan hiponim. Hipernim adalah sebuah kata yang menjadi wakil dari beberapa kata yang lain. Sedangkan hiponim adalah kata yang menjadi bagian dari hipernim. Nah, selanjutnya Rizka akan menjelaskan kata konkret teman-teman. Kata konkret ini merupakan kata yang merujuk pada benda atau hal yang dapat dilihat, didengar, diraba, atau dirasakan secara fisik. Nah, dalam puisi, kata konkret digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai objek atau situasi yang sedang digambarkan. Nah, penggunaan kata konkret dalam puisi dapat membantu pembaca untuk lebih memahami dan juga merasakan suasana yang diinginkan oleh penulis. Nah, dengan memberikan deskripsi secara terperinci tentang objek ataupun situasi, penulis dapat menciptakan citra yang kuat dan memukau dalam pikiran pembaca. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu rima teman-teman. Rima merupakan pengulangan bunyi yang sama.
Pengertian tersebut merujuk pada puisi atau sajak, di mana rima merupakan salah satu unsurnya yang berfungsi menambah keindahan, teman-teman. Nah, rima dalam puisi biasanya berperan untuk musikalitas atau orkestrasi. Dengan pengulangan bunyi, puisi menjadi merdu jika dibaca. Nah, rima ini juga mampu mendukung perasaan dan juga suasana puisi. Rima sebagai pola persajakan dalam puisi terbagi atas rima sejajar A A A A, lalu yang kedua rima silang A B A B, rima yang ketiga yaitu rima kembar A A B B, dan rima yang keempat yaitu rima berbuluk A B B A. Nah, teman-teman, selanjutnya Rizka akan mengulas hasil analisis imaji, diksi, kata konkret, dan rima pada puisi Kekasihku karya Djoko Pinurbo. Nah, hasil ulasan yang pertama yaitu imaji. Pada karya puisi Kekasihku karya Djoko Pinurbo terdapat imaji penglihatan. Nah, imaji penglihatan adalah imaji yang ditimbulkan oleh indera penglihatan dalam menyampaikan isi puisi. Analisis imaji penglihatan yang ditemukan pada puisi tersebut dapat dilihat dari kutipannya, yaitu senja dan sendu telah diawetkan dalam kristal matamu. Nah, dari kutipan lirik tersebut terdapat imaji penglihatan melalui pilihan kata yang digunakan penyair mengajak pembaca untuk dapat melihat apa yang telah direpresentasikan pengarang. Dari kutipan kristal matamu, pembaca turut ikut melihat mata yang indah saat dipandang. Nah, imaji yang kedua yaitu imaji pendengaran. Imaji pendengaran adalah imaji yang ditimbulkan oleh indera pendengaran dalam menyampaikan isi puisi. Imaji pendengaran yang ada di puisi tersebut yaitu dapat dilihat dari kutipan ia bersiul ke senja seksi. Yang tinggal dari kutipan lirik tersebut, penyair menggunakan indera pendengaran yang mana pembaca dapat mendengarkan ilustrasi dari penyair. Imaji yang ketiga yaitu imaji peraba. Nah, imaji peraba merupakan imaji yang ditimbulkan oleh indera peraba atau sentuhan kulit dalam menyampaikan isi puisinya. Nah, adapun salah satu kutipan yang terdapat pada puisi tersebut yaitu kupetik pipinya yang ranum. Nah, dari kutipan lirik tersebut, melalui pemilihan kata penyair mengajak pembaca untuk dapat merasakan sentuhan kulit dari ilustrasi penyair, teman-teman. Lalu analisis yang kedua yaitu diksi. Nah, diksi yang digunakan pada puisi Kekasihku karya Djoko Pinurbo merupakan sebuah diksi yang sederhana serta menjadi lambang ekspresi yang mengandung makna mendalam dan tidak menghilangkan nilai keindahan pada puisi Kekasihku karya Djoko Pinurbo tersebut, teman-teman. Nah, jadi diksi yang ada pada kutipan puisi Kekasihku karya Djoko Pinurbo bisa dilihat dari berikut, yaitu senja, katanya, seperti ibu yang cantik dan capek setelah seharian dikerjain kerja. Nah, teman-teman, dari kutipan bait puisi tersebut bisa kita lihat diksi yang bermakna mendalam dari kutipannya. Jika ditafsirkan, senja merupakan kilauan cahaya matahari yang indah seharian dan ditutup oleh cahaya matahari yang mulai redup. Senja juga bagaikan seperti ibu, dapat mengisyaratkan tentang kepedulian terhadap dirinya sendiri dan mempunyai makna keindahan yang berarti kebahagiaan yang banyak disukai setiap orang. Nah, diksi pada bait tersebut memiliki nilai estetika yang dapat menambah fungsi keindahan dalam puisi karya Djoko Pinurbo tersebut. Adapun kutipan yang lain yaitu ia bersiul ke senja seksi yang tinggal. Nah, pada kutipan tersebut juga memiliki diksi yang mempunyai makna yang mendalam. Nah, bersiul memiliki makna mengeluarkan tiruan bunyi suling dengan mulut. Nah, kata seksi memiliki makna memikat. Penggalan lirik tersebut memiliki makna ia mengeluarkan tiruan bunyi pada senja memikat yang diam, kupetik pipinya yang ranum, kuminum dukanya yang belum, kekasihku, senja, dan sendu telah diawetkan dalam kristal matamu. Nah, teman-teman, dari kutipan bait puisi tersebut terdapat diksi yang bermakna juga, di mana kata ranum memiliki makna yang sangat matang.
Dan juga kata kristal bermakna bening, jernih, dan juga indah. Lalu kata dari senja dan sendu telah diawetkan dalam kristal matamu memiliki makna kebahagiaan dan juga kesedihan telah bertahan lama di dalam benignya matamu. Nah, diksi pada bait tersebut juga memiliki nilai estetika yang dimana bisa menambah fungsi keindahan yang ada di dalam puisi tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya kita pindah kepada kata konkret. Nah, dalam puisi karya Djoko Pinurbo yang berjudul ini, kata senja mewakili kata konkret pertama yang bermakna keadaan atau suasana tentang keindahan yang berarti kebahagiaan. Senja merupakan diksi yang dituliskan secara berulang pada setiap baitnya. Lalu selanjutnya kata kristal. Matamu bermakna beningnya mata yang indah saat dipandang. Diksi kristal matamu dan ibu untuk menghidupkan pengalaman batin dari penyair. Lalu selanjutnya yaitu rima, teman-teman. Rima atau Rizka akan menjelaskan apa sih itu rima tadi secara singkat. Rima merupakan pengulangan bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk menambah nilai estetika terhadap puisi dan menggambarkan imajinasi pengarang. Nah, salah satunya yang ada di puisi Djoko Pinurbo yaitu menemani senja. Senja katanya seperti ibu yang cantik dan capek setelah seharian dikerjain kerja. Lalu ia bersiul ke senja seksi yang tinggal. Tapak kedipnya, selamat tidur kekasihku. Esok pagi kau tentu akan datang dengan rambut baru. Kupetik pipinya yang ranum, kuminum dukanya yang belum, kekasihku. Senja dan sendu telah diawetkan dalam kristal matamu. Nah, dari kutipan tersebut bisa kita lihat rima atau rima pada puisi Kekasihku karya Djoko Pinurbo termasuk ke dalam rima patah, di mana jika diuraikan rima tersebut yang pertama rima pada bait pertama yaitu a u a, lalu rima pada bait kedua yaitu a u u, dan yang ketiga rima pada bait ketiga yaitu u u u u. Nah, menurut kombinasi bunyi yang dihasilkan, rima pada puisi Kekasihku karya Djoko Pinurbo yaitu mengandung efoni yang menggambarkan kasih sayang. Nah, teman-teman, sekian hasil analisis Rizka pada puisi karya Djoko Pinurbo. Nantikan video Rizka selanjutnya yang tentang apresiasi puisi ya. Dadah!